Halo Aniber, kumaha? Demang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemverse akan ceritain film drama Korea yang berjudul Bloodhounds. Film yang disutradarai oleh Kim Jo-han yang bergenre aksi, kriminal, dan drama ini nyeritain seorang pemuda bernama Gunwo yang kuat serta baik hati. Ia peduli kepada sang ibu serta ia memiliki teman bernama Woojin. Dalam aksi mereka berdua yang berusaha menegakkan kebenaran dari perilaku jahat menipu orang miskin oleh sang penguasa. Gimana seterusnya? Tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperkenalkan tokoh utama bernama Gunwo yang giat berlatih tinju. Saat ini pandemi COVID-19 di sana. Di perjalanan pulangnya dan kerendahan hati Gunwo yang membantu pak supir mobil yang hendak ia tumpangi dari serangan orang lain yang tidak mengenakan masker. Gunwo sama sekali nggak menyerang orang itu. Ia hanya hendak membantu orang yang benar tanpa melukai siapapun. Dari aksinya, penumpang di dalam beri pujian kepadanya. Sesampainya di rumah, Gunwo gak sengaja mendengar ibunya yang sedang kelilit hutang. Dari sini kita tahu kalau Gunwo adalah satu-satunya orang yang dimiliki ibunya setelah ayahnya meninggal. Dan ia bertekad untuk menjadi kuat, untuk melindungi ibunya dan berusaha mencari uang untuk melunasi hutang-hutang itu. Shin pun beralih ke perkotaan yang sedang gempar menghadapi pandemi. Kemudian kita dibawa ke acara rapat di sebuah ruangan. Di sana, ada 3 pebisnis yang datang untuk berdiskusi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan saat pandemi dari rencana wali kota. Hotel akan digratiskan untuk orang yang membutuhkan. Di sana ada Park Hong, ada Kim Yong Gil, dan satu banker yang tidak disebutkan namanya. Karena kurang 100 miliar won lagi, Kim Yong Gil berinvestasi seharga itu. Rapat itu pun ditutup dengan Kim Yong Gil membuat persyaratan. Dia minta untuk dibuatkan kasino dan bar untuknya. Di balik kebaikannya itu, Kim Yong Gil ternyata membahas kelicikan yang belum diketahui siapapun kepada sang pacar bernama Lim dan asistennya bernama Jang Do. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kita dibawa ke suatu tempat pertandingan ring tinju. Acara ini mempertandingkan orang-orang yang masih pemula namun berbakat, dengan sejumlah uang sebagai hadiah yang akan diperebutkan. Gunwo yang memiliki tujuan untuk membantu sang ibu pun ikut serta dalam pertandingan ini. Pertandingan demi pertandingan pun ia lewati dengan mudah dalam sekali pukulan yang diberikan kepada lawannya. Ibu Gunwo ikut bangga dengan kehebatan anaknya itu. Saat memasuki babak final, Gunwo dipertemukan dengan lawan yang sama gigi dengannya bernama Woojin. Namun karena kesombongan yang dilakukannya, Woojin kalah. Lalu pertandingan itu dimenangkan oleh Gunwo. Selepas pertandingan, Woojin diberi selembar 10.000 won dari pelatihnya untuk ia pulang dan bisa makan. Di sini Gunwo menunjukkan kebaikannya lagi ke siapapun termasuk ke Woojin. Gunwo menunggunya untuk mengajak ia makan bersama. Sempat menolak, Woojin akhirnya menerima ajakan itu dan menambahkan uang yang didapat dari pelatihnya tadi. Karena sisa uang yang didapat Gunwo akan diberikan untuk membantu ibunya. Mulai dari sanalah mereka berdua saling berbincang dan mengenal satu sama lain. Gunwo menceritakan kalau dia sekarang gak punya apa-apa dan bekerja untuk sang ibu. Karena dulu keluarganya bangkrut dan hingga sekarang keluarga mereka punya hutang di mana-mana. Dia bekerja di restoran hingga menjadi seorang kurir. Dia juga terus berlatih menjadi kuat untuk menjaga ibunya. Sedangkan Woojin adalah anak dari seorang petinju bernama Hong Seung-gun yang pernah mendapatkan medali di luar negeri. Namun, ia nggak dekat sama sekali dengan ayahnya karena sang ayah meremehkannya dengan menilai Woojin dari standar ayahnya yang sukses di usia muda. Di perbincangan itu pula, yang awalnya Woojin meremehkan Gunwo, lalu makin kesini, Woojin mulai menghormati Gunwo sebagai temannya. Setelah mendengar cerita kehidupan Gunwo, dan ternyata walaupun lebih muda, Gunwo adalah senior dari Woojin
yang sama-sama marinir dan tingkat yang lebih di atas darinya. Gunwo gak suka mabuk. Mulai dari sanalah mereka akrab satu sama lain. Sebelum berpisah, mereka sempat bercanda lalu akhirnya mereka tukeran kontak untuk saling menghubungi. Tahu anaknya pulang, ibunya langsung memeluk Gunwo karena senang bercampur bangga atas pertarungan yang dilakukan anaknya. Gunwo kemudian memberikan uang hadiahnya tadi kepada sang ibu untuk membantu membayar hutang. Rasa haru pun terpancar oleh sang ibu. Ibu Gunwo berterima kasih pada anaknya. Setelah itu, mereka pulang ke rumah bersama-sama. Di jalan pulang itu, mobil dari Kim Yong-gil berhenti di dekat kafe milik ibu Gunwo. Gunwo pun sempat melihatnya, namun tak menghiraukan itu karena belum tahu dia siapa. Di atas bangunan, Kim Yong-gil bersama asisten-asistennya bernama Jang Do, Jun Min, dan In Beom merencanakan hal busuk, menjebak orang banyak untuk meminjam uang kepada perusahaan mereka dengan bunga tinggi, yang langsung dilancarkan aksi mereka besok hari. Di keesokan harinya, para anak buah Kim Yong-gil menghampiri beberapa pemilik toko untuk menawarkan pinjaman. Salah satunya menghampiri ibunya Gunwo. Mereka ditawari untuk meminjam uang ke perusahaan mereka dengan cara mengaku-ngaku dari pemerintah dan memiliki bunga rendah yang sebenarnya enggak. Karena tidak ketahuan calon korban termasuk ibunya Gunwo, mereka percaya-percaya aja dan menerima perjanjian pinjaman itu. Di lain tempat, Gunwo yang bersemangat untuk pergi berlatih di tempat pelatihan harus mendapat kabar gak enak kalau tempat pelatihan ditutup sementara karena kemarin ada salah satu yang positif COVID-19 di sana. Bingung hendak kemana, Gunwo pun mengabari Woo-jin untuk berlatih bersama di rumahnya. Di perjalanan mencari alamat temannya itu, Gunwo mendapati seseorang yang tengah dalam pengejaran. Dikira Gunwo yang dikejar adalah korban, ia segera berlari berniat untuk membantunya. Sampai ia di sana, Gunwo melihat orang yang disangka korban sudah terkapar. Ia pun segera mengejar yang menyerang orang yang tadi terkapar. Setelah mendapat penjelasan dari sini kita tahu, ternyata orang yang terkapar tadi adalah berandal, namanya Yang Jae-myung, dan mengejar ini bernama Hinju. Setelah mendapat penjelasan, Hinju pergi meninggalkannya. Di lain tempat, sebuah ruangan, ada seseorang ibu yang berniat membayar pinjaman yang telah dipakainya kepada sang peminjam. Peminjam ini bernama Pak Choi. Pak Choi ini beda dari peminjam lain yang memberikan pinjaman tanpa mengasih bunga. Ia tulus berniat membantu untuk orang yang sangat membutuhkan. Ibu yang membayar pinjaman kepadanya sangat berterima kasih bahwa anaknya telah sembuh karena pinjaman yang diberinya, dan ia membayarkan pinjamannya karena suaminya baru aja pindah ke perusahaan besar yang mendapat bonus. Gak lama setelahnya, Hyunju, orang yang mengejar Jae-myung tadi, ternyata adalah orang yang membantu Pak Choi, sekaligus sudah dianggap cucu olehnya. Jae-myung sudah lama menipu mereka. Sebab itu, Hyunju mengambil jam tangannya sebagai pengganti itu. Hyunju menyarankan agar Pak Choi memberi bunga kepada peminjam. Namun Pak Choi tetap tidak akan memberikan bunga karena memang ia tulus membantu orang-orang. Ketika melihat cucunya akan mencari info tentang Jae-myung dan luka yang didapat karena berkelahi dengan tadi, Pak Choi meminta bantuan ke teman direktur marinir bernama Moon Gwang-mu untuk mencari pengawal yang akan melindungi cucu kesayangannya. Balik lagi ke Gunwo yang sekarang udah bersama Woo-jin. Di sana mereka banyak bercerita yang intinya mereka gak boleh pantang menyerah dan harus memiliki hati seorang petinju yang baik hati seperti Pak Woo-yao, idola mereka berdua. Di atap rumah itu pertemuan mereka diakhiri dengan keduanya makan bersama dan diiringi candaan mereka. Lalu scene beralih pada malam hari. Sekarang kita diperlihatkan kepada Kim Yong-gil yang sedang berpesta miras dengan para anak buahnya, yang ternyata salah satu anak buahnya itu adalah Papak yang diam-diam mengkhianati wali kota. Setelah pesta selesai, Kim Yong-gil memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak mengintimidasi korban dari pinjaman mereka malam ini. Mereka bawa anak buah dengan jumlah yang banyak. Yang disayangkan, mereka mengincar ibu Gunwo terlebih dahulu. Dengan perintah dari Kim Yong-gil, Kim Joo-min melancarkan kebusukannya dengan menghampiri ibu Gunwo.
Di sana Ibu Gunwo bilang dia akan menelpon polisi saat Junmin mengintimidasinya. Mendengar hal itu, Junmin pura-pura ketakutan, dan di saat Ibu Gunwo menelpon anaknya, detik itu juga kafenya dihancurkan oleh banyaknya anak buah Kim Yong-gil. Mendengar teriakan dari ibunya, Gunwo pun berlari karena tahu ibunya dalam bahaya. Sesampainya di sana, saat ia melihat ibunya yang disakiti, dengan kemampuan tangguh yang dimiliki olehnya, Gunwo pun bertarung dengan banyaknya anak buah Kim Yong-gil. Singkatnya, mereka semua tumbang. Kemudian, Gunwo menenangkan ibunya yang ketakutan. Di saat ia menanyakan apa maksud ini semua, ternyata Kim Yong-gil datang dan memberi perintah untuk In-byom menyerang Gunwo. Demi melindungi ibunya, Gunwo harus kewalahan saat ia tidak mampu bertarung dengan tubuh besar yang dimiliki In-byom. Sebelum ini diakhiri, Kim Yong-gil sempat menawarkan agar ia menjadi anak buahnya. Dengan tekadnya ia menolak dengan meludahi wajah Kim Yong-gil. Merasa ia dipermalukan, Kim Yong-gil merobek wajah Gunwo dengan sebilah pisau. Lalu episode 1 pun berakhir sampai sini. Di episode 1, film ini ngajarin ke kita kalau kita harus tetap menjadi orang baik, pantang menyerah, dan peduli kepada keluarga. Namun, kita juga tidak boleh langsung percaya kepada orang yang belum kita kenal. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.